Bapak Ibu, Saudara yang sekasih dalam Kristus, pagi ini merupakan momen yang istimewa karena Bapak Gembala tepat hari ini berusia 60 tahun. Satu anugerah yang sangat luar biasa. Ya. Tema pagi ini adalah berbuah dan berdampak, yang terambil dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Demikianlah firman-Nya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau tidak salah, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 tentang buah roh ini, Bapak Gembala sudah menyampaikan kurang lebih 2 kali yang saya ingat. Lupa kapan tahunnya bulannya, tapi saya masih ingat kalau tidak 2 kali. Nah, pagi ini diulang kembali, saya juga akan menyegarkan kembali. Saudara, ketika Paulus menulis surat ini, khususnya dalam perikop pasal yang kelima ayat 16 sampai 26, Paulus membuat atau menunjukkan kehidupan yang sangat kontras antara hidup lama dan hidup yang baru. Antara orang yang hidup dalam roh dan orang yang hidup dipimpin oleh daging. Orang yang ada di bawah kuasa dosa dengan hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Tentang buah roh ini ada 9 yang disampaikan oleh Paulus. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih itu adalah inti ajaran dan tindakan Kristus. Dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, seluruh inti pengajaran Injil dan tindakan Yesus itu berpusat pada kasih. Dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru yang terakhir, seluruh tindakan Allah, apa yang Allah pikirkan, yang Allah rencanakan, yang Allah lakukan itu pusatnya adalah kasih. Pusatnya adalah kasih. Allah mengasihi manusia yang dicipta serupa dan segambar dengan dirinya. Tetapi dalam perjalanan waktu manusia itu gagal memenuhi kehendak Tuhan. Mereka gagal mencapai targetnya Tuhan, menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah. Target mereka mencapai keserupaan Allah itu gagal. Tetapi Allah tidak pernah gagal. Ketika manusia memberontak, ketika manusia tidak mengikuti petunjuk pimpinan roh pada waktu itu, memang manusia itu mendukacitakan hati Tuhan. Tetapi karena kasih melampaui pelanggaran manusia, dan oleh karena kasih maka Tuhan memberikan kita jalan keluar. Itu karena kasih. Dan demonstrasi kasih Allah yang paling besar, yang paling tampak, yang diperlihatkan kepada manusia itu adalah Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kalau bukan karena kasih, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa ada dalam kerajaan surga. Kalau bukan karena kasih Allah, tidak mungkin ada manusia yang bisa kembali segambar dan serupa dengan Allah. Jadi semua yang Allah lakukan, yang Allah perbuat, yang Allah rencanakan itu hanya demi kasih-Nya kepada kita. Semua yang Allah ciptakan, yang indah dalam alam semesta ini, objek kasih-Nya itu bukan kepada mereka, kitalah objek kasih Allah.
Lalu muncul pertanyaan dalam Kejadian pasal yang ketiga itu. Manusia telah mengecewakan Bapa di sorga. Manusia itu telah menyimpang dari kehendak Allah. Sakit hati Tuhan itu. Kenapa Allah pada waktu itu tidak cukup mengusir mereka, bunuh aja manusia ini. Lalu ciptakan manusia yang baru, yang bisa mempermuliakan Tuhan. Kenapa Anda lakukan itu? Kenapa Tuhan tidak bunuh aja manusia ini yang mengecewakan? Kenapa dia lakukan itu? Karena kita adalah anak. Manusia itu anak. Jadi sekalipun manusia itu yang adalah anak Allah telah jatuh, telah menyimpang, tidak memenuhi targetnya, tapi karena dia adalah anak, kasih Allah jauh lebih besar dari kesalahan yang diperbuat oleh anaknya. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan kita. Jadi Allah mengasihi manusia itu bukan atas apa yang kita lakukan. Allah mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan, lalu dia tergerak memberikan kita solusi. Tidak. Tidak ada sesuatu yang Allah lihat yang membuat Allah tergerak lalu menyatakan kasih, mengampuni kita. Tidak. Semua itu karena kasih semata. Yesus datang ke dalam dunia karena kasihnya kepada kita. Bukan karena apa yang kita lakukan. Betapa hebatnya kasih karunia Tuhan yang sudah curahkan di atas kayu salib. Saya pernah sampaikan di tempat ini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau tidak ada pengampunan dosa, surga itu kosong. Penumpahan darah itu hanya terjadi karena kasihnya kepada kita. Dan bukan karena unsur atau faktor yang lain. Semata karena kasih. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Paulus berkata, apapun yang kau lakukan, lakukanlah semua itu segenap hatimu, keluar mengalir dari kasihmu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini punya pengertian agar Bapak Ibu dan saya yang telah menghayati menerima kasih Kristus ini. Maka kasih ilahi ini, kasih Kristus ini, kasih agape ini menjadi motivasi, menjadi dasar dorongan kita melakukan segala hal kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Tanpa kasih Kristus tidak seorang pun yang bisa menerima siapapun tanpa diskriminasi. Tetapi dengan kasih Kristus memampukan kita menerima siapapun tanpa diskriminasi. Paulus tegaskan, di dalam Kristus tidak ada pria, tidak ada wanita, tidak ada Ibrani, tidak ada Yunani, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Semua sama. Kita yang di dalam Kristus, ditebus oleh Kristus, dibaptis dalam Kristus, mengenakan Kristus, dan kita menjadi satu tubuh dalam Kristus, dan kita menjadi satu keluarga, keluarga kerajaan. Amin. Jadi gereja yang orientasinya hanya menerima satu suku, bertobat itu. Gereja yang tidak mau menerima suku yang lain, bertobat itu. Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 30 dan 31. Itu merupakan kisah perjalanan Paulus yang terakhir dalam pemberitaan Injil pelayanannya kepada Kristus. Sebelum ia akhirnya divonis hukuman mati oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Menyewa rumah 2 tahun, disewanya dengan uangnya sendiri. Dan setiap hari Alkitab mengatakan, setiap hari banyak orang datang kepada Paulus, mendengarkan Injil, mendengarkan kerajaan Allah.
Semua orang datang dan ia menerima semua orang. Ini menjadi role model, gereja harus menerima semua orang. Paulus menyingkirkan segala bentuk diskriminasi suku, bahasa, warna kulit, sosial, gender dan yang lainnya. Di dalam Kristus semua benteng tembok pemisah ini sudah dihancurkan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi tanpa kasih maka segala hal yang kita lakukan kehilangan arti. Tanpa kasih hal yang kita lakukan kepada Tuhan kehilangan tujuan. Dan Paulus dengan jelas mengatakan, sekalipun aku mempersembahkan tubuhku untuk dibakar, kalau tanpa kasih maka semuanya tidak ada arti dan faedahnya bagiku. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus, kasih agape itu juga memampukan kita untuk menyatakan empati, menyatakan perhatian, menunjukkan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih. Dan kasih agape inilah yang memampukan kita mengampuni orang yang mengecewakan kita. Mengampuni orang yang menjatuhkan nama baik kita. Mengampuni orang yang merusakkan reputasi kita. Tanpa mengungkit-ungkit kembali. Ini enak didengar, tetapi dalam praktek hidup tidak mudah mengampuni orang yang merusak reputasi kita. Merusak kehidupan kita, merusak masa depan kita. Tetapi kasih Kristus memampukan kita mengampuni orang lain tanpa mengungkit kembali. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita yang dimaksudkan firman Allah di sini adalah kebahagiaan batin yang bersumber pada relasi dengan Tuhan. Bukan karena situasi kondisi eksternal. Jadi meskipun situasi kondisi eksternal kita tidak stabil, goncang, sulit, sukar. Tapi kita akan terus terkontrol. Kita punya stabilitas. Kita punya kehidupan yang tidak naik turun. Dalam arti tidak dipengaruhi oleh situasi hidup yang kita hadapi. Kalau ada sukacita. Dan ini tidak mungkin kita bisa raih. Tidak mungkin bisa diberikan oleh apapun dan siapapun sukacita ini. Kecuali oleh Kristus sendiri. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Kebahagiaan batin, ketenangan batin yang bersumber pada relasi kita dengan Allah dan bukan faktor-faktor yang lain. Sukacita ini juga memampukan kita tetap konsisten berpikir dan bertindak positif. Yang terjadi memang negatif, yang terjadi memang kerugian, kebangkrutan. Yang terjadi memang penurunan. Tetapi dengan sukacita yang diberikan oleh Tuhan ini. Tetap berpikir dan bersikap positif. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ini berkat yang besar. Berkat yang luar biasa menjadi kontrol atas hati dan pikiran kita. Adalah sukacita. Orang yang mengalami sukacita buah roh yang kedua ini, maka dia akan menularkan, mengimpartasikan semangat, antusias, pengharapan, kebahagiaan kepada orang lain. Orang yang memiliki sukacita ini akan menginspirasi orang lain, memberikan dorongan-dorongan yang positif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini menular Bapak Ibu. Buah roh sukacita ini menular, terimpartasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Ini agak kebalikan dengan sukacita. Damai sejahtera ini adalah ketenangan batin, keharmonisan batin yang bersumber secara vertikal dan horizontal. Ketenangan batin yang berelasi
terkoneksi, terhubung relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh relasional kita dengan sesama. Orang yang menerima buah roh damai sejahtera ini, orang ini akan ada kecenderungan berinisiatif, merawat kedamaian, bisa berelasi dengan siapapun. Seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup berdamai dengan semua orang. Memang kita tidak mungkin menyenangkan semua orang, hal yang tidak mungkin. Tapi yang di firman Tuhan katakan, hendaklah kamu terus berusaha berdamai dengan semua orang. Tuhan tidak panggil Bapak Ibu dan saya menjadi idola. Bukan, Anda dipanggil menjadi panutan. Juga Kristus mengatakan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi buah roh damai sejahtera akan mengalir kemanapun kita berada. Damai sejahtera ini memampukan kita membangun relasional, membangun rekonsiliasi, menyelesaikan konflik. Jadi bukan pemicu konflik, tapi justru membawa rekonsiliasi konflik, menyelesaikan perbedaan. Buah roh yang keempat adalah kesabaran. Ini juga yang tidak mudah, ya. Ini tidak mudah. Kesabaran yang dimaksudkan di sini adalah sebuah ketahanan, tahan uji. Atau kalau boleh saya katakan, menikmati proses tanpa protes. Nah, ini, menikmati proses tanpa protes. Tema ini kemarin saya baru khotbah di Jakarta. Ya, minta tema itu. Mencintai proses tanpa proses. Ini buah roh kesabaran. Orang yang memiliki buah roh kesabaran ini memang memiliki kelebihan, memiliki keunggulan, bisa bersabar menghadapi orang-orang yang sulit, yang menjengkelkan pun. Dia tidak mudah marah dan tidak mudah putus asa menghadapi orang-orang yang sulit begini. Ya, ini anugerah, ya, anugerah yang luar biasa ini. Tetapi kembali lagi, buah roh itu harus kita miliki, bukan untuk dipilih. Kalau karunia roh itu dianugerahkan Tuhan masing-masing individu, misalnya ada 12 karunia roh, tidak mungkin 12-nya kita miliki. Kalau kita miliki tidak mungkin kita saling melengkapi, saling menopang. Tetapi buah roh ini 9-9-nya harus kita gumulkan, kita perjuangkan. Kita kenakan dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Buah roh yang kelima adalah kemurahan, kedermawanan, kemurahan hati kepada orang lain tanpa pamrih. Ketika kita berbicara tentang kemurahan hati, tidak hanya berbicara tentang materi atau barang. Kemurahan hati itu memiliki jangkauan yang lebih luas. Tidak sekedar barang, tidak sekedar materi, tidak sekedar uang. Kemurahan hati mencakup waktu yang kita luangkan untuk mendengarkan orang lain. Energi yang kita curahkan menolong orang lain tanpa pamrih itu pun juga bentuk manifestasi dari kemurahan hati. Kemurahan hati itu tidak selalu dalam bentuk yang besar, tidak. Tapi tindakan-tindakan yang kecil yang kelihatannya sepele, mendengarkan orang dengan penuh respek, mendengarkan orang dengan penuh hormat, mendengarkan orang dengan penuh antusias, fokus, memberikan pujian yang tulus atas prestasi seseorang, karya seseorang, itu pun merupakan bentuk kemurahan hati yang berdampak besar kepada orang tersebut. Jadi kemurahan hati itu tidak selalu hal-hal yang bersifat atau hal-hal yang besar,
Tapi hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan kepada orang lain itu punya dampak yang besar dalam hidup orang yang bersangkutan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Tentang kemurahan hati ini juga saya pernah berkhotbah di tempat ini. Bahwa orang yang memiliki kemurahan hati itu tidak hanya mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang bersangkutan, tetapi kemurahan hati juga mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menerima kemurahan hati kita. Memberi dengan tulus meskipun hanya sedikit, memberi dampak yang besar kepada orang lain. Paulus berkata dengan demikian, terlebih besar berkat memberi daripada menerima. Nah, tindakan murah hati ini juga menular seperti sukacita tadi. Menular ketika kita menunjukkan kemurahan hati kepada seseorang, maka orang tersebut akan terdorong kembali melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau ini akan terus dilakukan lagi, akan menciptakan circle, menciptakan lingkaran kebajikan, lingkaran kemurahan hati. Dan ini menjadi kesaksian bagi Kristus. Seperti yang diucapkan Kristus dalam Matius pasal yang kelima ayat 16. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari Bapak Ibu Saudara kalian Tuhan, milikilah gaya hidup yang seperti ini. Ciptakan lingkungan kita dimulai dari keluarga. Lalu mulai skop yang luas lagi, my team kita, komsel kita, komisi kita, sampai dalam skop yang luas sekitar kita. Sampai di mana kita menyelenggarakan nafkah. Kita ciptakan circle, lingkungan kebajikan, lingkungan kemurahan. Kita bermurah hati pada seseorang, orang itu akan bermurah pada orang lain lagi, akan terus menciptakan lingkaran kemurahan. Dan itu menjadi kesaksian bagi Kristus. Buah roh yang keenam adalah kebaikan. Yaitu kejujuran, integritas. Orang yang sudah mengalami buah roh yang keenam ini, dia akan mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan kebaikan kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang tidak tahu membalas budi baiknya. Kadangkala ini cobaan dan godaan. Ketika kita melakukan sesuatu, menolong sesuatu, memberikan kemurahan pada seseorang, orang itu tidak berterima kasih. Kita kadangkala mandek. Saya punya prinsip tidak, kamu akan kehilangan berkat. Tapi saya tidak akan pernah berhenti melakukan kebaikan, kemurahan hati kepada orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang tidak tahu terima kasih akan kehilangan berkatnya. Tapi itu tidak boleh menghentikan langkah kita untuk terus menyatakan kemurahan demi kemurahan. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Kata Amsal, orang baik itu banyak jumlahnya. Tetapi orang yang setia itu sedikit jumlahnya. Dan orang Kristen adalah orang yang menunjukkan kesetiaan. Dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Inilah buah roh, kesetiaan. Yang lalu ada gereja yang cukup besar. Lalu tiba-tiba ada orang yang baru masuk, baru bergabung. Orang ini punya rekam jejaknya itu baik sekali, pelayan segala macam. Lalu gembala tanya, Pak Kali saya mau tanya, ini ada hamba Tuhan baru datang dari luar kota, pindah karena ada usaha di sini. Bagaimana Pak? Saya berkata, siapapun hamba Tuhan yang datang, jangan langsung diberikan kesempatan.
belajar untuk ada dalam penggembalaan. Harus menunjukkan loyalitasnya. Lebih baik menunda mengangkat seseorang daripada salah mengangkat, tidak mudah untuk menurunkan kembali. Rusak pekerjaan Tuhan. Ini prinsip loyalitas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Buah yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Yaitu sikap rendah hati dan tidak mencari balas dendam. Kelemah lembutan juga menunjukkan respek, hormat kepada orang lain. Kelemah lembutan memampukan kita menjadi pendengar yang baik dan tidak mudah menghakimi orang lain. Buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Mengendalikan hasrat, mengendalikan keinginan, mengendalikan amarah. Buah roh penguasaan diri ini menciptakan rasa aman. Kita bisa berinteraksi, bersosialisasi tanpa merugikan siapapun. Penguasaan diri ini harus kita latih. Harus kita latih sedini mungkin. Harus kita latih. Kita latih melalui hal-hal yang kecil. Kita belajar disiplin. Mengendalikan waktu, mengendalikan keinginan, mengendalikan hobi. Untuk apa? Disiplin berdoa, disiplin saat teduh, disiplin baca firman, disiplin my team, disiplin yang lain. Mengatur waktu. Ini bentuk manifestasi melatih penguasaan diri. Nanti seiring perjalanan waktu, itu akan menjadi sebuah kebiasaan hidup yang baik di dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana menghasilkan buah roh itu? Jadi dalam Galatia pasal 5 tadi, ayat 19 sampai ayat yang ke-21, Paulus menyatakan ini loh, orang yang hidup dalam daging seperti ini buah hidupnya. Lalu ayat 22, 23, orang yang hidup dipimpin oleh roh, hidup di dalam roh atau hidup oleh roh, menghasilkan manifestasi 9 karakter Kristus tersebut. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana menghasilkan buah roh? Ayat yang ke-16. Paulus berkata, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti daging. Ini ungkapan yang negatif. Hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu ungkapan negatif. Kalau dipositifkan, hiduplah oleh roh, maka kamu akan menghasilkan buah roh. Jadi untuk menghasilkan buah roh, tidak ada cara yang lain. Selain Anda mau dipimpin oleh roh. Menundukkan diri takluk kepada pimpinan roh itu. Tidak ada cara yang lain, saudaraku. Tidak ada cara yang lain. Orang yang menerima Kristus, didiami oleh Roh Kudus, menjadi anak Allah, pasti ada manifestasi perubahan hidupnya. Itu. Pasti saudaraku. Paulus dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Ini sindiran yang keras. Orang begitu bangga dengan statusnya, aku orang Kristen, aku anak Allah. Paulus berkata, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, kamu anak Allah, buktikan kalau engkau tidak menuruti keinginan daging. Itu. Jadi kalau engkau menerima Kristus, Roh Kudus diam dalam diri kamu, kamu jadi anak Allah, buktikan kalau engkau tidak menuruti keinginan daging. Nah ini. Yang lalu saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan kepada, kalau di sini apa ya, BKSG ya, hamba Tuhan sekabupaten Blora. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang bermartabat. Nah, saya tidak menghakimi, tidak menyinggung siapapun. Itu menjadi templakan untuk saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Ya, terkadang orang itu
sangat bangganya dengan jabatan, bangganya dengan status yang dimiliki. Karena orang itu belum kenal saya, dia tahu saya pembicaranya karena ada flyernya begitu. Kenalkan, saya pendeta sekian, hamba Tuhan. Saya tidak menyinggung. Ya. Status itu, sebutan itu belum final. Jadi jangan bangga Anda disebut hamba Tuhan. Sebutan itu belum final. Kalau perlu tidak perlu sebut. Buktikan dalam hidupmu kalau engkau hamba Tuhan. Itu. Saya kasih ilustrasi yang pernah saya sampaikan di tempat ini. Misalnya ada 2 telur. Telur ayam dan telur angsa. Lalu telur ayam dierami oleh angsa. Ketika menetas jelas ayam, karena induknya ayam pasti lahir anak ayam. Walaupun dierami oleh angsa tidak pernah berubah statusnya menjadi apa? Anak angsa. Bertambahnya usia mereka besar, bulunya lengkap, tiba-tiba musim hujan turun, lihat genangan. Waduh, angsa langsung sukacita. Senang sekali langsung jebur. Tanpa panjang lebar ini dalam atau dangkal, jebur saja lihat air. Tapi ayam lihat air, kenapa? Kenapa demikian ini? Kenapa perilaku mereka berbeda? Karena memang benihnya berbeda. Jadi kalau kita menerima benih firman, Injil Kristus adalah hidup kita. Benih kita berbeda. Pasti hidup Anda dan saya beda dengan orang dunia. Cara Anda menjalani hidup, cara Anda mencari nafkah, cara Anda mencari gelar, mencari kedudukan. Beda. Kalau Anda punya benih Roh Kristus. Ini saudaraku. Jadi tanpa kita minta ketika buah roh itu dalam hidup kita mengalir, memanifestasikan. Hidup kita pasti berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, tidak menghakimi, tidak bermaksud untuk mempermalukan. Mungkin nih rekan ini melihat saya masih muda. Terus lihat di flyer itu tidak ada titel yang saya tulis itu. Sudah. Lalu dia nyebutkan namanya itu lengkap sekali. Ya, lengkap sekali. Ada 4 gelar, sebutkan semuanya. Ya enggak masalah. Makanya kemarin waktu mahasiswa kami Tawangmangu, Yudisium, saya pasang status di Facebook itu, berfungsikah gelarku? Gelar itu penting, gelar itu perlu. Tapi yang jauh lebih penting adalah fungsi gelar itu ada atau tidak. Berdampak atau tidak. Kalau tidak ada artinya, dipasang sederet, tidak ada arti. Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi buah roh tidak mungkin terpisah dari roh. Kalau Anda ingin menghasilkan buah roh, Anda tidak boleh terpisah dari roh. Anda harus rela dipimpin, dibentuk oleh roh. Kemanapun roh itu memimpin Anda, di sana Anda harus mau rela dibentuk oleh roh itu. Saya membaca Lukas pasal 4 itu, saya pikir-pikir ini masalah ini. Roh Allah memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita berpikir orang yang dipimpin oleh roh pasti berada di tempat-tempat yang tepat, tempat-tempat yang subur, tempat-tempat yang basah. Ternyata enggak, tempat yang kering, tempat yang tandus, tempat yang tidak ada pengharapan. Apa salah ini? Tapi ketika roh memimpin kita, kemanapun kita berada, tempat itu akan berubah. Kita akan punya dampak ada di sana. Amin. Jadi kalau Anda memang berkualitas, mau dihancurkan kayak apapun, tetap Anda akan eksis.
reputasi Anda mau dirusakkan oleh siapapun, aroma karya Anda tetap akan eksis. Saya ngalami, saya dihancurkan orang berkali-kali reputasi saya. Berkali-kali sampai hari ini. Ada yang mengatakan itu Pak Kalis itu bangun kerajaannya. Nyari orang-orang yang begini yang bisa dukung dia. Ya saya ketawa saja. Karena kalau saya dipilih menjadi ketua itu bukan karena hasil kongsi atau konsolidasi atau enggak. Hanya lewat doa dan puasa oleh seorang hamba Tuhan. Tidak mau pendapat yang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Untuk apa Roh Kudus dikaruniakan kepada kita? Petrus berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, dengan anugerah roh itu, kita menerima janji yang berharga dan yang sangat besar. Yaitu kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi hanya orang yang dipimpin oleh roh, hidup oleh roh, hidup dalam roh yang mengalami transformasi batinnya. Jadi roh itu salah satu peran fungsinya adalah mentransformasi manusia batinnya kita. Menghasilkan kodrat ilahi. Ini dalam versinya Petrus. Versi Paulus, kodrat ilahi itu tidak lain dan tidak bukan adalah buah roh. Roh itu menginsafkan manusia akan dosanya. Lalu membawa kepada pertobatan. Pekerjaan roh ini tidak hanya tertuju pada mereka yang di luar gereja. Roh itu menyadarkan manusia akan dosa, membawa pertobatan. Ini tidak hanya tertuju kepada mereka yang belum selamat, tapi tertuju bagi kita yang sudah selamat. Ibrani pasal yang ketiga. Jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, lembutkan hatimu dan bertobatlah. Ketika Anda mendengar firman, entah lewat khotbah, lewat renungan, terima firman itu. Terima rema itu untuk membentuk Bapak Ibu dan saya untuk melahirkan buah roh itu. Roh itu menginsafkan manusia akan dosa, membawa kepada pertobatan. Yang selanjutnya roh itu memimpin kepada seluruh kebenaran. Jadi orang yang dipimpin oleh roh, cinta kebenaran, gemar firman. Jadi Anda dengar firman tidak cukup hanya di gerejanya sekian jam. Tidak cukup itu. Anda tiap hari konsisten komitmen, bangun waktumu, berikan prioritas untuk apa? Mendengar suara firman. Saya mengajar ilmu berkhotbah, homiletika sampai hari ini. Begitu. Ada tanya, Pak Kalis bagaimana? Kok tiba-tiba misalnya ya, ini beberapa kali ngalami di gereja-gereja Pentakosta begitu. Jadwalnya itu on the spot. Ya. Saya tidak persiapan khotbah. Ya. Lalu saya masuk gereja. Masuk gereja, saya duduk di bagian belakang karena terlambat. Ternyata sang gembala itu tahu saya. Dia berdoa udah berapi-api, Tuhan berikan firman segala macam. Bapak Ibu, firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Ya, saya pikir hambanya siapa kan banyak ada yang lain. Ternyata saya ditunjuk, saya berkhotbah. Saya berkata, siap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Persiapan khotbah itu tidak hanya pada waktu ada jadwal, ada tema. Tapi tiap-tiap hari saya menggumuli, bergaul, mencintai, menggemari firman. Sehingga firman itu menjadi rema. Ketika suatu saat
Tuhan izinkan itu on the spot panggilan itu. Kita siap menyampaikan firman. Tidak kelabakan, tidak kehilangan apa? Tidak kehilangan bahan berkhotbah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Roh itu memimpin kepada seluruh kebenaran. Inilah proses pengudusan. Inilah proses pemurnian. Saudara dimurnikan oleh roh melalui firman. Lalu firman itu akan mencerai pikiran saudara dan saya. Lalu menghasilkan perubahan sikap. Mental kita pun diperbarui. Dan pada akhirnya terwujud dalam perilaku kita yang berubah. Roh itu akan mentransformasi pikiran, mental, sikap, dan perilaku kita. Buah roh itu bukan sesuatu yang sifatnya itu momentum yang sekali jadi, enggak. Buah roh itu dihasilkan bukan momentum yang khusus. Pas hari Pentakosta tumpangi tangan langsung 9 buah roh ada, enggak. Itu baru awal, gebrakan awal, pembukaan. Selanjutnya Anda harus gigih berjuang. Memberi diri dipimpin hidup dalam roh. Nah. Roh Kudus tidak akan pernah bisa memperbarui Bapak Ibu dan saya tanpa firman. Firman itu kalau nggak ada roh, nggak ada roh, ya nggak berdaya guna. Orang mau pinter kayak apapun, mengerti firman Tuhan banyak kayak apapun, kalau tidak ada roh, ya firman itu nggak bisa berdaya guna. Nggak bisa pernah menyentuh hati, menyentuh pikiran, ya. Gitu. Karena firman berkata begitu. Dalam Roma 8 ayat yang kedua, rohlah yang memberi hidup. Ini saya imani sampai hari ini. Tuhan, aku mau kayak apapun yang saya pelajari, yang saya ketahui. Sedalam apapun pengetahuanku tentang firman-Mu. Itu tidak akan pernah berdaya guna kalau roh-Mu tidak besertaku. Saya pegang. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Memberi diri dipimpin oleh roh itu merupakan kemutlakan yang tidak bisa kita hindari. Kita rela untuk digarap oleh Tuhan. Entah melalui firman, entah melalui kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa hidup yang tidak menyenangkan kita. Itu merupakan bagian proses pembentukan untuk menghasilkan buah roh yang 9 itu. Mungkin yang pertama, ya kan, itu tidak harus 1, 2, 3, tidak. Ya, tidak. Jadi itu urutan itu tidak menunjukkan urutan yang sistematis, tapi yang progresif. Bisa juga kesabaran baru muncul, bisa juga karena kasihnya, bisa juga karena kemurahannya atau faktor atau buah roh yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, untuk menghasilkan buah roh dituntut kesediaan, dituntut kerendahan hati, dituntut penyerahan diri. Dan tidak cukup penyerahan diri, tidak cukup niat, tidak cukup hanya sebuah komitmen. Ya, karena melawan daging itu bukan perjuangan yang mudah untuk kita lakukan. Tidak mudah Bapak Ibu. Ya, tidak mudah kita melawan keinginan daging sendiri. Kalau hanya melawan roh-roh jahat, roh-roh setan itu kecil sekali. Sudah, kita tidak perlu panjang lebar. Tidak perlu doa teriak-teriak, kamu siapa? Kenal enggak siapa aku? Tidak perlu. Ya kan? Tidak perlu. Urapan itu akan mengalir, roh itu akan pergi. Tetapi mengusir hasrat daging, keinginan daging dalam diri kita yang bercokol ini. Tarik menariknya itu ulet, gigihnya luar biasa. Dan Anda juga gigih untuk bisa menaklukkan keinginan daging melalui hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu pada pagi ini. Sudahkah Anda menghasilkan buah roh itu dalam hidupmu? Buah roh itu adalah bukti pertumbuhan imanmu. Buah roh itu bukti kalau engkau didiami oleh Roh Kudus. Buah roh itu merupakan bukti kalau engkau hidup dipimpin oleh roh. Jadi saya minta saudara, saya mendorong saudara untuk terus memiliki kegundahan, kegelisahan. Untuk kita terus menghasilkan buah roh ini. Jangan hanya gundah karena uang kita berkurang. Jangan gundah mungkin belum punya pekerjaan yang mapan, belum punya rumah, belum punya kendaraan dan yang lainnya. Silakan itu gundah. Kita selesaikan dengan tanggung jawab.
Tapi Anda juga harus gundah, khawatir, cemas kalau roh itu tidak menghasilkan karya dalam hidup kita. Milikilah rasa krisis dalam hal ini. Munculkan, lahirkan buah roh. Karena itu menjadi kesaksian bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.